Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Ananda dari kelas L2 dengan NIM 805 1182 8040. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari praktikum penginderaan jauh lautan pada materi TSS atau Total Suspended Solid. Nah, total suspended solid ini atau biasa disebut dari total total padatan yang tersuspensi. Nah, total suspended solid ini itu dalam penginderaan jauh atau dalam pemantauan kualitas air, di mana TSS ini dapat menjadi salah satu parameter kunci yang diukur. TSS ini itu dapat mengacu pada partikel padat yang tersuspensi pada air, dalam air, seperti lumpur, alga, dan bahan organik. Nah, TSS ini itu memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan ekosistem perairan. Nah, apabila konsentrasi TSS ini tinggi, partikel-partikel itu dapat menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang mengurangi fotosintesis oleh alga di tanaman air. Nah, penginderaan jauh dapat menawarkan metode yang efisien dan efektif untuk memantau TSS di berbagai skala. Dengan menggunakan citra satelit, para peneliti atau lainnya itu dapat mengamati perubahan TSS di wilayah laut yang sangat luas dan sulit dijangkau. Data yang diperoleh dari penginderaan jauh ini memungkinkan penilaian yang lebih baik terhadap dinamika total padatan-padatan yang tersuspensi dalam air, dalam waktu dan ruang, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya air. Teknologi penginderaan jauh ini itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi sumber-sumber pencemaran dan memantau dampak terhadap kualitas air. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman, algoritma dan model yang digunakan untuk menghitung TSS dari citra satelit ini dapat semakin berkembang. Untuk pada praktikum kali ini kita menggunakan 5 algoritma, yaitu ada algoritma Guzman, algoritma Parwati, algoritma NDWI, terus ada algoritma Laili, dan algoritma Fairley. Nah, penginderaan jauh ini itu juga menawarkan metode-metode yang efisien dan efektif untuk memantau TSS di berbagai skala. Nah, selanjutnya itu pentingnya dari penelitian TSS menggunakan penginderaan jauh ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena dalam konteks perubahan iklim pun dan pemantauan kualitas air menjadi semakin mendesak. Jadi, untuk wilayah-wilayah laut di Indonesia yang sangat luas ini itu dapat dijangkau dengan penginderaan jauh dan dapat dipantau dengan menggunakan pemantauan TSS ini dapat digunakan menggunakan algoritma-algoritma dan menggunakan data citra satelit dari penginderaan jauh. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Masukkan data MTD-nya, lalu kita klik, kita ke raster, lalu kita ke subset, lalu di sini kita subset wilayahnya. Kita klik OK, kita tunggu hasilnya, lalu di sini kita langsung ke tombol RGB window, kita klik OK. Yang lalu untuk hasilnya ini kita langsung saja ke klik, kita ke raster lagi, kita ke geometrik, kita ke resampling. Di sini kita ke resampling parameter, lalu untuk ininya belum satu, lalu kita run, lalu kita close saja. Lalu apabila sudah hasilnya, kita ke BandMap. Lalu di sini dapat kita langsung ubah menjadi PDW. Lalu kita ke edit expression, masukkan rumusnya, lalu kita klik OK, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini hasil dari MBW-nya. Lalu di sini kita lanjutkan lagi ke bandnya lagi. Kita buat di sini nilai
Lalu di edit expression-nya kita masukkan rumusnya. Sini itu if and nya kita sesuaikan dengan nama file yang sebelumnya kita buat tadi. Tadi kan NDWI 1. Nah, di sini juga dibuat if NDWI 1 agar dia tidak error. Lalu kita klik OK. Dan klik OK. Nah, berikut lalu selanjutnya kita lakukan lagi ke algoritma ketiga. Lalu edit expression. Lalu di sini kita harus copy rumusnya. Sama di sini kita buat sesuaikan namanya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita kembali untuk algoritma keempat. Untuk expression. Ini kita sesuaikan juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan juga untuk algoritma kelima. Lalu kita klik edit expression. Masukkan juga rumusnya. Oke. Nah, lalu untuk semua hasilnya ini itu di color palette-nya ini kita ubah menjadi 7 colors. Nah, pada semuanya itu kita ubah menjadi 7 color semua. Nah, ini untuk semuanya. Nah, lalu jika sudah kita buka file hasil sampling tadi, kita buka band. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, untuk yang file-file yang tadi, NDWI, Laili, Parwati, Dusman, dan Firly tadi, itu kita klik kanan, lalu kita ke convert value. Lakukan untuk semuanya. Nah, jika sudah, langsung saja kita ke klik hasil sampling, kita save as product. Kita buat, saja namanya resampling. Lalu kita save, lalu kita tunggu prosesnya hingga 100%. Jadi di sini kita buka ArcGIS, lalu di sini kita masukkan hasil dari data yang sudah diunduh di Save As tadi dari Snap, lalu kita add. Nah, di sini kita add ke 5 hasil algoritmanya saja. Yang algoritma Firly sampai ke algoritma NDWI. Lalu kita add. Lalu langsung saja kita masukkan dari kelima algoritma tadi. Yes. Selanjutnya di sini itu kita langsung saja klik kanan, ke properties,
Lalu kita ke simbologi, dan kita ke classify, klik OK, dan kita ubah jadi kelasnya ini 7. Lalu di sini kita ubah warnanya dari yang hijau ke merah. Lalu kita apply. Lalu di sini kita klik OK. Nah, kita lakukan juga di semua algoritmanya. Ubah kelasnya menjadi 7, colorannya menjadi hijau ke merah. Nah, lakukan lagi untuk algoritma selanjutnya. Masih pilihnya kelasnya kita ubah jadi 7, colorannya hijau ke merah. Lalu apply, oke. Lalu selanjutnya ke yang NDWI. Menjadi 7, colorannya kita ubah. Lalu kita apply, dan oke. Kita sambil lihatnya. Lalu kita ke Parwati, ambil saja. Lucu. Lalu jika selesai, kita langsung saja lakukan layout pada hasil dari algoritma-algoritma. Ini berikut hasil dari layoutnya, berikut dari hasil algoritma Parwati, dan ini yang NDWI, lalu ini algoritma Laili, lalu ini yang untuk algoritma Guzman, lalu ini yang untuk algoritma Firly. Untuk kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini itu kan untuk kesimpulannya ini itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya TSS ini itu dapat dipantau atau diolah menggunakan data Citra Sentinel-2 dan kita dapat memahami bagaimana cara menganalisis pola-pola sebaran konsentrasi TSS ini menggunakan data Citra Sentinel-2. Dan kita juga dapat mengetahui algoritma-algoritma apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan pola sebaran konsentrasi dari total suspended solid ini. Nah, algoritma yang kita gunakan itu ada algoritma NDWI, yang dimana dalam penginderaan jauh, TSS ini kan dapat didestimasi menggunakan algoritma khusus seperti NDWI. Nah, penggunaan indeks seperti NDWI atau Normalized Difference Water Index ini itu juga dapat membantu analisis TSS yang dimana NDWI ini itu digunakan untuk membedakan antara air dan daratan serta untuk mengidentifikasi kualitas air. Selanjutnya itu untuk algoritma Laili ini adalah metode yang digunakan dalam penginderaan jauh untuk mengestimasi TSS ini juga dari citra satelit dan di mana metode ini itu memanfaatkan data spektral yang diambil dari berbagai panjang gelombang untuk menentukan konsentrasi partikel padat tersuspensi dalam air. Nah, algoritma Laili ini tuh menggunakan pendekatan berbasis indeks untuk menghitung TSS. Untuk algoritma Parwati sendiri itu, di mana algoritma Parwati ini itu menggunakan indeks tertentu untuk menghitung TSS. Salah satunya itu memanfaatkan kombinasi panjang gelombang merah dan inframerah dekat untuk mengidentifikasi konsentrasi TSS. Selanjutnya untuk algoritma Guzman dan Santella, di sini algoritma ini itu dapat digunakan untuk variasi warna yang menunjukkan algoritma Guzman ini itu dalam penginderaan jauh dalam pemantauan TSS ini itu menghasilkan variasi warna yang menunjukkan
tingkat konsentrasi TSS. Biasanya pada warna yang lebih cerah menunjukkan konsentrasi TSS yang lebih tinggi dan warna yang lebih gelap menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu untuk algoritma yang terakhir itu juga digunakan dalam penginderaan jauh itu algoritma Firli untuk dapat mengestimasi atau memantau dari total suspended solid dengan memanfaatkan data citra satelit. Metode algoritma-algoritma tersebut ini itu dapat bertujuan untuk memberikan estimasi yang akurat mengenai konsentrasi partikel-partikel padatan yang tersuspensi dalam air untuk selalu dipantau pada perairan. Saran saya untuk praktikum kali ini itu untuk mungkin untuk para praktikan dapat lebih kondusif lagi pada saat melaksanakan praktikum dikarenakan kan dikarenakan tidak mungkin kita praktikum dalam keadaan yang tidak kondusif. Jadi untuk para praktikan lebih baik lebih kondusif lagi untuk praktikum selanjutnya dan para asisten pemateri sebaiknya lebih mengkondusifkan dan lebih tegas lagi pada para praktikan yang tidak kondusif agar tidak mengganggu berjalannya praktikum kita dan dapat memahami bagaimana pengolahan data dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh asisten materi. Selebihnya sudah sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.